Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka penilaian desa anti korupsi Provinsi Gorontalo. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin, amin. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada tim penilai replikasi Desa Anti Korupsi Provinsi Gorontalo tahun 2025 dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Desa Nanati Jaya, Kecamatan Gentumaraya atas prestasinya mewakili Kabupaten Gorontalo Utara dalam penilaian desa anti korupsi tingkat Provinsi Gorontalo. Replikasi desa anti korupsi. Sesungguhnya ini dibentuk oleh KPK bersama Pemda. Terdapat banyak indikator yang harus dipenuhi oleh desa, dan alhamdulillah Desa Nanati Jaya termasuk di 3 desa yang mewakili Provinsi Gorontalo. Jadi ada 15 yang kami saring di 5 kabupaten dan tersisa 3, diantaranya Desa Nanati Jaya. Kita sudah melewati tahapan, sudah 3 kali bertemu dengan KPK melakukan observasi. Semua data yang diharapkan itu sudah diupload, tetapi hari ini kami datang meyakinkan bahwa data yang diupload itu memang benar-benar adanya. Apa peran BPD dalam pelaksanaan rencana APBD tadi, dan kira-kira apa manfaatnya? Boleh diberi contoh. Terima kasih. Sebelum kita menuju ke pertanyaan dan jawaban, kita telah diberikan suguhan tentang pemaparan daripada rekam jejak kegiatan pemerintah desa yang ada hubungannya dengan pertanyaan APBD. Rekam jejak itu yang pertama, setelah kepala desa terpilih, itu mengunjungi dusun-dusun yang ada di Desa Nanati Jaya untuk melahirkan satu musyawarah dusun. Setelah selesai 3 dusun, dimuat dalam RPJM dusun musyawarah dusun itu, dan itulah dasar dari pemerintah desa dengan pengawasan BPD membuat pertemuan musyawarah di tingkat desa melalui sidang musyawarah desa yang dipimpin langsung oleh BPD. Selanjutnya, menyusun RKPD, rencana kegiatan pemerintah desa di awal tahun, itu berdasarkan RPJMDes. Mengapa? Karena itu sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat yang hadir pada musyawarah sidang BPD pada saat yang dilaksanakan, melahirkan beberapa program. Yang pertama menuju ke RKPD penetapan, kemudian RKPD sudah dilaksanakan, dilanjutkan dengan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa. Setelah selesai, dilanjutkan dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa melalui LPD, juga dipimpin oleh musyawarah sidang BPD. Kemudian apa manfaatnya? Satu, untuk transparansi pemerintah desa tentang kegiatan program yang dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui musyawarah sidang BPD, karena BPD merupakan perwakilan masyarakat desa yang ada di Nanati Jaya, sehingga itu kegiatan program yang dilaksanakan pemerintah desa tidak ada temuan TG seperti pemahaman tadi, tidak ada lagi berhubungan dengan gratifikasi, tidak ada lagi penyuapan kepada seorang pejabat, misalnya loloskan penilaian desa Nanati Jaya tingkat provinsi, nanti ada amplop di balik tangan. Ini misalnya, mohon maaf ya, yang paling legal. Kemudian fungsi BPD melalui APBD itu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari masyarakat melalui BPD bahwa pemerintah desa menyusun anggaran APBD desa tidak berdasarkan RKPD, sehingga itu
bergandengan tangan BPD dan kepala desa untuk menyelesaikan program yang telah ditetapkan, baik itu dari musyawarah desa, termuat dari RPJMDes dan musyawarah desa, KPDS, APDS dan laporan ke kepala desa demikian. Apakah ada di sini LSM? Bahwa kita tahu bersama bahwa masyarakat termasuk LSM turut berperan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Nah, kami ingin bertanya, kira-kira apa peran dari LSM di Nanapijaya ini, Bapak, dalam urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa Nanapijaya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang dibutuhkan ke kami terkait peran kami sebagai LSM dalam hal pengawasan pemerintah. Jujur, Ibu, Pak Kades nanti dalam seminggu itu 2 atau 3 kali pemeriksaan, kadang berpemeriksaan. Nah, kenapa? Sering 2 hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, Pak Kades, ada banyak program baik dari provinsi, kabupaten maupun kota. Tapi tolong ditanamkan kepada hati Bapak 2 hal. Yang pertama, orang tua Bapak itu melahirkan, mendidik dan membesarkan Bapak itu bukan jadi perampok. Itu pertama. Yang kedua, kalau Bapak jadi seorang pejabat, jangan pernah kuburan orang tua Bapak itu jadi gelap cuma gara-gara Bapak jadi perampok. Ini yang saya sampaikan kepada beliau. Karena kenapa? Karena saya bangga terhadap beliau, satu-satunya desa yang mewakili Gorontalo Utara menjadi bagian dari desa yang dipilih oleh provinsi. Insya Allah yang menjadi perwakilan provinsi Gorontalo menjadi nomor 1 di. Karena kenapa? Saya tertarik dengan penyampaian Bapak tadi terkait manfaat dengan pengawasan. Saya akan sinkronkan dengan pertanyaan ini. Manfaatnya itu banyak. Tadi banyak pertanyaan yang hanya seputaran pengawasan terkait pelayanan pembangunan. Tetapi banyak hal yang menjadi atensi perampokan bagi oknum-oknum kepala desa di program. Pertama, tidak ada yang menyentuh terkait stunting pada hari itu rawan. Ini yang saya sering ingatkan kepada beliau. Ayah, sampaikan itu sekalipun itu hanya sedikit kepada rakyat. Jangan pernah ambil hak rakyat. Yang mendorong beliau jadi satu-satunya desa yang mewakili Bogor itu bukan hanya pembangunan, Pak. Ada BLT. Dulu BLT itu bantuan langsung ke Migas. Tetapi di desa beliau itu bantuan langsung ke rakyat, yang menyentuh langsung ke rakyat. Ini yang saya dengan beliau belak-belakan sama kepala-kepala desa. Saya jujur, terlepas dari saya sebagai LSM, saya Provinsi Gorontalo 2 lembaga yang saya pilih. Keseharian saya itu saya pengacara. Makanya saya dengan beliau itu bukan lagi anggap teman, tapi sebagai saudara. Kemudian yang kedua, terlepas dari BLT tadi, yaitu program bantuan langsung tunaikan, ada lagi BUMDes. Kebetulan di Bogor saya ketua umum kabupaten terkait BUMDes. Saya sampaikan ke beliau, tadinya BUMDesnya beliau di Jawa belakang itu mati suri. Alhamdulillah hari ini hidup kembali. Tadinya tidak berbadan hukum, alhamdulillah beliau sudah berbadan hukum BUMDes beliau. Makanya inilah barometer beliau menjadi desa yang terbaik di Gorontalo Utara, bukan hanya pembangunan. Kalau penilaiannya hanya pembangunan, saya rasa beliau tidak bisa berhasil. Karena ada beberapa program dari pusat yang beliau sukseskan, baik dari BUMDes, ada bantuan langsung tunaikan, ada stunting,
pembangunan hak-hak perangkat desa. Terlepas dari semua itu Bapak Ibu, mengenai tingkat pengawasan, saya sering menekankan kepada beliau, ayo bangunlah komunikasi yang baik dengan perangkat pemerintahan yang ada di desa dan juga lembaga otonomi yang ada di desa maupun dari Karang Taruna dan DPD, LPM, organisasi lainnya, supaya Bapak itu bisa didukung oleh mereka dan Bapak jadi kepala desa yang anti kritik. Kalau Bapak yang anti kritik berarti Bapak ini posisinya bukan lagi kepala desa, adalah raja. Iya, saya sama beliau itu belak-belakan Bu. Mendingan saya belak-belakan begitu daripada beliau ditabrak oleh aparat penegak hukum. Saya tidak mengharapkan dan saya tertarik dengan penyampaian tadi, ada beberapa desa baik dari kabupaten lain maupun di Garut yang terlibat. Karena kenapa? Ada sisi yang mereka, ada kesempatan yang mereka ingin merampok uang rakyat. Makanya kami berharap kepada tim, kami bersyukur dan jujur saya bicara dari nurani saya apresiasi beliau ketika beliau itu jadi nomor 1 yang terbaik di Indonesia. Iya, banyak hal. Saya bukan karena kompor, saya dari desa tetangga Bapak Ibu. Saya bukan dari desa lagi, tapi saya mengawasi beliau itu bukan dari segi apa, dari semua. Sekalipun saya terlepas dari kepentingan saya, karena kenapa? Saya tidak mau ada bisik-bisik tetangga dari masyarakat. Oh, saya begini tidak. Selama saya berteman dengan beliau, selama saya hampir setiap hari di rumah, tidak pernah masyarakat membisikkan ke telinga saya menyangkut desa beliau. Ini yang saya apresiasi ke beliau. Bukan berarti saya mau kesampingkan desa lain, tidak. Tapi saya berharap kepada desa, semua yang ada di Garut 123 desa melalui Pak Kadis, insya Allah dengan hadirnya desa Nanasi ini menjadi motivasi dari 123 desa yang akan mewakili Gorontalo Utara ke depan.